Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri dari kelas B3 Farmasi dengan nomor stambuk F2018-0117. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul hubungan struktur dan pengembangan senyawa agonis dan antagonis. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk langsung saja ke materi, di mana agonis adalah obat yang berinteraksi dengan mengaktifkan reseptor, mempunyai afinitas dan efikasi atau aktivitas intrinsik yang maksimum. Bila berinteraksi, dia itu dapat menghasilkan efek yang maksimum, di mana agonisme dalam menghasilkan respon fisiologi seluler melalui dua cara, ada agonisme secara langsung dan agonisme tidak secara langsung. Kemudian antagonis, di mana peristiwa manakala suatu senyawa menurunkan aksi satu agonis atau ligan dalam menghasilkan efek, di mana berdasarkan mekanisme terhadap makromolekulnya, reseptor agonis ini dibedakan juga menjadi dua, ada yang agonisme tanpa melibatkan makromolekul respon agonis, dan ada yang melibatkan makromolekul respon agonis, di mana ada yang namanya kombinasi obat, di mana kombinasi obat ini terjadi jika melibatkan campuran dua atau lebih obat dalam suatu formulasi, di mana formulasi berbeda dan dapat diminum secara bersamaan. Kemudian penggunaan dua obat dengan waktu berbeda tapi akan bersamaan dalam peredaran darah, di mana menjadi tidak rasional atau tidak diinginkan jika terjadi salah satu obat punya efek potensial lebih terhadap obat lain. Kemudian salah satu obat tidak dapat dicampur dengan obat lain karena berinteraksi secara kimia atau bersifat antagonis terhadap efek terapeutiknya, terhadap efek terapeutik obat lain tadi yang dikombinasikan atau yang dicampur lebih dalam suatu formulasi. Kemudian jika kombinasi obat antibiotik tidak lebih baik dibandingkan obat tunggal, maka kombinasi obat dapat ditingkatkan resistensi parasit. Kemudian kombinasi obat dapat meningkatkan aktivitas obat, di mana ada yang namanya efek potensial, di mana efek potensial itu suatu senyawa yang mempunyai efek yang kecil, tapi jika ditambah senyawa lain akan menimbulkan efek yang besar, dengan di mana dapat dilihat pada slide perbandingannya 0/2 sama dengan 10. Nah, di mana efek ini terjadi jika efek ini terjadi untuk meningkatkan ketersediaan farmasetik, untuk meningkatkan ketersediaan obat dalam tubuh dengan menghalangi proses bioinfaktis, kemudian menurunkan aktivitas obat serta meningkatkan proses bioaktivitasnya. Kemudian efek sinergisme, di mana kondisi efek gabungan dua peristiwa senyawa jauh melampaui jumlah dari tiap zat senyawa jika diberikan secara sendiri-sendiri. Kemudian kerugian kombinasi obat, ada yang namanya dosis obat tidak fleksibel. Toksisitas kombinasi obat sering dianggap sebagai toksisitas satu obat saja, tapi ternyata kedua obat itu bisa menimbulkan toksisitas, kemudian mempengaruhi identifikasi atau diagnosa penyakit. Kemudian masuk pada antagonis pada fase farmakokinetik, di mana pada antagonis fase farmakokinetik ini dia menghambat senyawa agonis untuk memberikan respon, kemudian tidak berikatan dengan reseptor, kemudian disebut antagonis kimia atau netralisasi. Kemudian mekanismenya itu mengubah senyawa agonis menjadi tidak aktif, sehingga potensi antagonis kimia bergantung pada kemampuan senyawa antagonis berinteraksi dengan agonis. Kemudian antagonis pada fase farmakodinamik, di mana antagonis pada fase farmakodinamik ini merupakan antagonis yang mempengaruhi proses interaksi obat dan reseptor sehingga respon biologis obat menurun. Nah, antagonis berperan pada proses biokimia atau dapat memblok pada reseptor yang lebih spesifik. Kemudian interaksi dapat bersifat reversibel, kompetitif, ataupun irreversibel. Contohnya itu koligernik dan antikoligernik. Kemudian antagonis kompetitif itu dapat diatasi dengan meningkatkan kadar senyawa agonis. Kemudian potensi antagonis kompetitif bergantung pada afinitas senyawa tersebut terhadap reseptor. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.